Ya pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Cuma di sini tempatnya dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terlebih juga untuk memberikan ide-ide menarik seperti sekarang ini. Aku lagi kasih tahu kepada pemirsa nih bahwa ada sebuah aktivitas dalam komunitas Kapten Kecil yang juga bisa membantu kita untuk meningkatkan tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, bisa terbayangkan bagaimana ketika kita beraktivitas bersama dengan anak-anak dan melihat senyum ceria mereka. Itu adalah satu nilai berharga yang tidak pernah ada harganya begitu ya, karena tentunya itu adalah satu hal yang sangat dinantikan oleh para orang tua pastinya, apalagi melihat anak-anak bisa berlari ceria, bermain dan juga tetap dipikirkan begitu apa kemudian yang dimainkan oleh anak-anak yang hasilnya ini bisa menstimulus kemampuan tumbuh kembang anak. Nah, luar biasa pemirsa, ini bisa Anda dapatkan dalam aktivitas bersama dengan komunitas Kapten Kecil. Nah, Mas Ibrahim, sekarang pandemi, semuanya harus dirumahkan gitu ya, bahkan tidak boleh lagi membuat kerumunan-kerumunan untuk masa sekarang ini. Apa yang menjadi program dari Kapten Kecil dan apa sih dampaknya? Oke, uh, mungkin dari dampaknya dulu kali Mbak ya. Mhm. Jadi dampaknya itu emang sangat berasa banget sih kalau untuk Kapten Kecil ya, karena kan kita kan sebuah komunitas yang memang harus bertemu, berkumpul, dan salah satu memang kegiatan kita, salah satu visinya adalah untuk bersosialisasi gitu. Betul. Di masa pandemi memang akhirnya mau nggak mau kita harus diistirahatkan dulu untuk kegiatan offline-nya, dan akhirnya kita memang salah satu cara untuk tetap berinteraksi adalah dengan online kayak gitu. Ya. Jadi meskipun kita emang menyiapkan sebuah program online yang masih kita kembangkan supaya sebaik mungkin lah, meskipun tidak akan sebaik ketika kita akan bertemu Ketemu secara secara langsung. langsung, ya betul. Jadi meskipun kegiatan ini online, kita buat secara online, tetap ada penurunan atau member yang ikut, bukan karena tidak berminat, tapi memang mungkin karena tujuan utama yang tadi sosialisasi dan ketemu itulah yang membuat Kapten Kecil bisa besar. Kalau online itu mungkin akan sama sih nilainya dengan yang lain, meskipun apa ya, kegiatan sosialisasi masih tetap bisa dilakukan dengan secara virtual, tapi emang agak beda sih rasanya. Ya, ya, Akan benar-benar. beda rasanya kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk membernya sendiri dari Kapten Kecil ini sudah berapa nih untuk 4 tahun ya? Hmm. Untuk 4 tahun emang kita anak-anak itu kan berubah-ubah ya, karena udah 3 bulan mereka bosen atau segala macam. Iya, biasa. Rata-rata untuk satu cabang itu kita minimal ada 2 kelas sih, ada 2 kelas misalnya, jadi sekitar satu cabang itu 30 orang, jadi kita sekitar ada kurang lebih ada 10 cabang aktif, jadi mungkin sekitar 300 orang sih. Wow. Oh, tapi ini kalau misalkan tadi bicara per kelas sendiri, sebenarnya ada nggak sih tingkatan-tingkatan sendiri di Kapten Kecil? Bagaimana mungkin tingkatan dari usia ya, terkait dengan usia atau perkembangan mereka, ini ada nggak di Kapten Kecil? Biasanya kita batasin itu per kelas itu berdasarkan usia sih. Jadi untuk 3 sampai 5 dan 5 sampai 6 apa di bawah 7 tahun. Gitu. Jadi dibagi berdasarkan per kelas. Kemudian ada beberapa cabang seperti di Cibubur itu kita mempunyai kelas khusus memang untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, yang perlu penanganan yang pembimbingan yang lebih dan interaksi orang tua yang lebih, itu kita juga mempunyai kelas khusus seperti itu. Jadi memang berdasarkan usia dan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi bukan berdasarkan tingkatan, karena nggak ada tingkatan untuk ke level atau kemahiran yang kita capai gitu, tidak ada itu, karena setiap anak akan memiliki kemampuan dan kemahiran yang berbeda nanti pada akhirnya. Betul. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki keunikannya masing-masing ya. Dan ini juga yang kemudian menjadi concern dari Kapten Kecil sendiri. Dan bahkan mereka menyediakan ada yang namanya kelas khusus. Karena tentunya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka tentu memerlukan pendampingan ekstra. Nah, disinilah kemudian dituntut para orang tua juga bisa ikut serta. Karena kalau selama ini begitu ya, penanganan dari anak-anak yang memiliki keunikan sendiri tersebut juga tentunya orang tuanya abai. Nah, ini dia yang kemudian menjadi sebuah target dari Kapten Kecil, bagaimana bisa menyatukan waktu orang tua dan juga waktu anak-anak mereka bisa berada pada satu frekuensi yang sama, sehingga tumbuh kembang anak bisa benar-benar diperhatikan
dalam aktivitas Kapten Kecil itu sendiri. Nah, Mas Ibrahim, ini semakin menarik aja ya kalau misalnya kita tahu aktivitas Kapten Kecil, rasanya aku pengen banget pandemi ini segera berakhir. Karena pengen datang langsung nih, melihat anak-anak tertawa bersama gitu ya, kemudian melihat anak-anak bisa bermain bersama. Tentu juga kita yakin nih para coach juga sudah rindu dengan anak-anak gitu ya, sudah lama tidak bertemu. Nah, program-program yang dibuat selama menanti pandemi ini berakhir dari Kapten Kecil sendiri apa? Jadi memang kita memiliki grup ya, jadi grup setiap member itu kita masukkan dalam grup orang tuanya kita masukkan dalam satu grup di WhatsApp. Itu selalu kita bagikan tips-tips pendidikan anak, tapi untuk kegiatan rutinnya kita untuk saat ini yang masih bisa kita lakukan hanya kelas online dan karena uniknya apa yang membuat kita mudah adalah karena Kapten Kecil sendiri tidak memiliki alat-alat yang susah untuk digunakan. Jadi semua alat-alat yang kita gunakan itu adalah alat-alat bantu kita gunakan untuk motorik itu alat-alat yang portable, jadi yang bisa digunakan di rumah gitu. Jadi orang tua bisa melakukan kegiatan itu bersama anak di rumah dengan dibimbing dengan coach secara virtual. Gitu. Berarti sampai dengan sekarang juga tetap saja ya berlangsung aktivitas dari Kapten Kecil itu, tapi kemudian bimbingannya dengan coach secara virtual. Jadi orang tua yang benar-benar terjun langsung untuk dengan anak begitu ya. Saya pikir itu jadi satu momen untuk bonding antara orang tua dan anak juga ya, semakin maksimal ya Mas Ibrahim ya. Iya, meskipun memang dari beberapa misi dan visi kita ada yang berkurang seperti sosialisasi, terus bukan kemandirian, rasa percaya diri anak itu kan harus secara bersama-sama. Tapi di sisi lain secara bonding dengan orang tua itu semakin meningkat. Meskipun secara virtual sendiri penurunan untuk member juga cukup signifikan. Iya. Oke. Tapi mereka mungkin sudah menanti-nanti juga nanti ketika pandemi ini berakhir, mau daftar lagi gitu kan. Apalagi kemudian Kapten Kecil sendiri membuka kesempatan nih buat para orang tua yang mungkin masih memang sangat tidak terukur ya waktu kosong atau waktu luangnya ya Mas Ibrahim ya. Sehingga diberikan kesempatan untuk perkedatangan gitu ya, membayarnya juga perkedatangan. Ini menjadi satu pilihan yang mudah sekali tentunya untuk para orang tua, jadi nggak usah ragu lagi untuk membawa anak-anak kita berada dalam satu komunitas Kapten Kecil itu sendiri. Nah, tapi kalau untuk biayanya sendiri nih, berapa sih biasanya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua ketika ingin mendaftarkan anaknya di Kapten Kecil? Oke. Untuk biaya pendaftaran sendiri sebenarnya kita berbeda untuk setiap cabangnya ya. Cuman rata-rata untuk normalnya kita sekitar 350.000 untuk 1 bulan 4 kali pertemuan. Nah, itu untuk member. Untuk perkedatangan sekitar 100.000 per kedatangan. Dan mereka dikenakan biaya untuk seragam dan administrasi itu sebesar 200.000. Nah itu sekali aja ya seragamnya ya, nggak setiap hari ganti seragam kan? Iya. Dan itu nggak wajib sih, seragam itu nggak wajib. Oke. Berarti tetap saja ya ini memberikan kemudahan lagi-lagi ya untuk para orang tua untuk bisa bergabung di komunitas Kapten Kecil ya Mas Ibrahim. Iya. Oke. Nah terakhir Mas Ibrahim, harapannya apa nih untuk komunitas Kapten Kecil sendiri? Apalagi sekarang masa pandemi, tapi tentunya ini kita harapkan bisa segera berakhir. Apa harapan dari Mas Ibrahim sendiri terkait dengan khususnya tadi ya cabang di Cibubur? Berharap sih bisa diperluas lagi, maksudnya dalam segi emang kita karena kita tidak bersiap untuk kondisi online ini sendiri, kita masih karena mencari formula terbaik. Iya betul sekali, kita mencari formula terbaik gimana sih cara online yang bisa tetap merangkul anak-anak, jadi juga nggak hanya sebatas mengajar biasa, tapi ikatan antara coach dengan orang tua dengan anak juga tetap kuat kayak gitu sih, pengen harapannya seperti itu. Agar proses adaptasinya jadinya tidak terpotong, tertunda gitu ya. Proses adaptasinya sudah dibangun sejak seminggu yang lalu, mungkin sebelum COVID hadir, atau sejak sebulan yang lalu, atau 2 bulan yang lalu, tidak kemudian menjadi tertunda lagi gitu, dan harus mulai dari awal gitu ya. Semoga formula yang tepat bisa segera ketemu gitu ya, dan akhirnya bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk anak-anak khususnya generasi penerus bangsa. Terima kasih Mas Ibrahim, sukses terus dan pastinya